Ini kayaknya ben nyambung ben kena Ustaz. Nih. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Cintai. Ben ya. Segala puji yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala macam nikmat, sehat, walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah subuh hingga malam di masa kasih. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala iman maupun Islam merupakan bagian terbesar. Sebesar apapun amalan seseorang kalau tiada iman dan Islam di dalam hatinya maka tiada gunanya. Kemudian tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kepada keluarga beliau, umat yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat yang bulan dengan kejadian dan lain-lain. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, marilah kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pagi hari ini bersama kita beliau akan termasuk saya berbulan kalau menanyakan buat kita yang sangat berguna pada kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita simak bersama nanti setelah penyampaian materi ada diskusi bersama jawab, ada Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Baik, kepada Pak Ustaz kita persilakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mukhtar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil bashar wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumil mahsyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-mu'jizatil akbar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun faya ibadur rahman, hadratal kiram wal muhtaram, para asatid, al-ustadz Haji Muhammad Lukman, al-ustadz Ashar, al-ustadz Yusuf Sang, Al-Ustadz Kamil mungkin ada, dan seluruh para guru, asyah wal masyayikh, para sesepuh bini sepuh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah
dalam beribadah dan tumakninah dalam bermuamalah. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Baik ibadah-ibadah mahdhah, salat, sedekah, zakat, infak, puasa kita adalah ibadah-ibadah mahdhah, hablum minallah kita. Sepertiga malam mungkin diantara kita bangun untuk wiqayah, mengeluhkan seluruh persoalan kita kepada Allah, menyampaikan, meminta solusi dan konklusi kepada Allah dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu bagian dari ibadah mahdhah, hablum minallah. Mengetuk pintu langit itu bagian dari kita, hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan-kesalahan ritual kita, dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, kesalahan-kesalahan sosial kita, hablum minan nas kita. Islam mengajarkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Maka begitu banyak Allah berikan sehat kita. Kalau tadi ayat yang kami sitir biasanya disampaikan pada saat menjelang atau hari raya kurban, tapi sesungguhnya Allah begitu banyak berikan kepada kita. Maka perintah Allah, fasolli, maka sholatlah, maka mendekatkan kepada Allah, wanhar, dan berkurban. Tapi sesungguhnya wanhar itu mengeluarkan segala daya upaya bil juhdi untuk senantiasa melaksanakan apapun perintah Allah dan juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah. Maka sesungguhnya konsep bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kita agar kita enggak kufur terhadap nikmat Allah. Allah berikan nikmat, maka jangan melawan Allah. Allah berikan kesempatan, maka nikmatilah dan gunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ini semua tentu kita pelajari bukan hanya secara teori dan secara pelaksanaan suri tauladan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka bersolawat kita, bersalam kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW juga bagian dari kita berterima kasih kepada baginda Rasul yang sudah begitu banyak memberikan contoh perilaku hidup bersumber dari nas Al-Quran. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa kita sadar betul seluruh yang diucapkan, seluruh yang ditetapkan, seluruh yang dilakukan oleh baginda Rasul bukan karena berangkat dari sebuah hawa nafsu beliau, tapi seluruhnya bersumber dari Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah SWT. Pelajarannya adalah kalau kita mentok, kita buntu, baca Quran kita belum mendapatkan hidayah, baca buku-buku kepribadian belum mendapatkan nilai-nilai suri tauladan yang baik, baca sirah nabawiyah kok hanya sekedar kisah. Doanya adalah kalau Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha, ya kita berharap ya Allah, kalau memang pemahaman kami terhadap Al-Quran, pemahaman kami terhadap syariah begitu dangkal ya Allah, hafalanku enggak begitu banyak ya Allah, kita meminta ilham. Kan gitu ya, kita meminta ilham kepada Allah. Terakhir ya Allah, berikan ilhammu sebagaimana kau berikan ilham kepada para malaikatmu, agar kira-kira yang kita lakukan juga berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, berikutnya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi ini
adalah kita mendengarkan atau membaca, mengkaji bersama-sama nasihat yang diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kalau mungkin kemarin-kemarin dari baginda Rasul, kemudian juga dari Abu Bakar As-Siddiq, sekarang dari Umar. Yang kita kenal dengan tokoh yang temperamen, seorang yang gagah luar biasa. Ada beberapa nasihat yang disampaikan beliau. Kata Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wal maqalah, dan maqalah yang berikutnya adalah qala Umar radhiyallahu anhu, al buhur itu jamaknya bahrun. Bahrun itu lautan, berarti kalau buhur itu samudra gitu. Qala Umar radhiyallahu an, al buhuru arba'atun, al hawa bahrul dzunub, wan nafsu bahrus syahawat, wal mautu bahrul a'mar, wal qabru baharun nadamat. Kita lihat satu persatu. Kata Umar radhiyallahu an, al buhur al mutasi'atul jami'ah, jadi tempat yang luas, al mutasi'ah al jami'ah, apa aja berkumpul di situ. Kira-kira kalau kita terjemahkan itu, lautan atau samudra itu kan tempat yang luas yang mampu untuk menampung segala hal itu. 4 macam hal kata Umar ibn al-Khattab itu. Hawa nafsu adalah lautan dosa. Yang pertama al-hawa bahrud dzunub, bahwa hawa nafsu itu adalah tempatnya, samudranya, tempat berkumpulnya dosa itu karena berangkat dari hawa nafsu. Kata Umar radhiyallahu anhu, mailanun nafsi ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidzunub. Apa yang disebut dengan hawa nafsu itu sebetulnya dua istilah yang berkumpul dalam satu tempat. Tadi kan wama yantiqu anil hawa dan nafsu. Tapi sering kita itu mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia nggak ketemu itu, dipisahkan definisi hawa dan definisi nafsu, maka disatukan menjadi hawa nafsu. Dulu kalau pernah belajar filsafat, jadi ingat pada sosok Rocky Gerung. Dulu kalau belajar filsafat itu, saya mohon maaf ya kalau agak sedikit menyerempet visi seseorang yang pernah kita dengar gitu. Kalau orang kerja gitu ya, tanpa visi kira-kira gitu, itu kan khawatir kerjanya itu enggak tertata, kerjanya itu asal kerja, maka harus ada apa? Maka harus ada apa namanya itu? Pola pikir gitu yang membangun kinerja. Kemudian setelah kerja juga harus ada diksi yang menceritakan, menyampaikan kinerjanya agar terukur dan agar menjadi evaluasi dan menentukan perencanaan berikutnya gitu. Nah, oleh karena itu dulu kalau kita belajar filsafat itu ada aksiologi. Itu adalah tataran ya memang aksi. Maka mengatur aksi juga tidak sekedar aksi gitu, tapi ada sebuah kajian tataran berpikir untuk melakukan sebuah aksi-aksi, sebuah kinerja-kinerja, sebuah kerja-kerja, sebuah amaliyah. Maka di dalam Islam itu iman, amilus soleh gitu ya, ada keimanan, ada amal soleh. Pasti kalau nggak landasan keimanan maka amalnya nggak soleh, ya sekedar amal saja, menggugurkan hal-hal yang keduniawian tanpa nilai-nilai ma'ruf, tanpa nilai-nilai kebaikan. Amal soleh itu karena ada nilai-nilai kebaikan yang dilandasi keimanan. Maka kalau ada aksiologi itu landasannya sebetulnya epistemologi, landasan berpikir. Ada kerangka berpikir dulu, maka di dalam Islam itu mengajarkan berpikir la tafakkaru, berpikir dulu baru bekerja. Jadi landasan epistemologi itu kalau dalam belajar filsafat itu ya memang teori-teori kajian tentang kebijakan, kearifan di situ. Maka kalau orang epistemologi saja biasa jadi profesor dia.
Jadi orang yang pintar tapi dalam prakteknya nggak menjadi hanya jadi peneliti dia. Persoalan penelitiannya itu bisa dipakai, bisa kemudian memberikan kemanfaatan secara umum, ya nggak penting buat dia, karena harus ada uji lapangan. Yang uji lapangan bukan urusan dia, akhirnya gitu. Nah, sebisa mungkin kalau di Islam itu diajarkan, Islam itu mengharapkan menjadikan manusia yang paripurna, gitu. Kalau dalam bahasa umumnya, insan kamil kalau dalam bahasa Islamnya itu yang menyeluruh, yang komprehensif, tidak hanya bisa berpikir secara kinerja atau amalus soleh, tapi berpikir bagaimana cara kerja yang baik, berpikir amal soleh yang baik. Maka landasan epistemologi, aksiologinya itu harus kuat. Dua hal itu nggak selesai, maka jadinya kayak Rocky Gerung, orang yang pintar dia tapi nggak punya keimanan. Nggak dilandasi iman ukuran kita gitu, ukuran kita, karena dia kan nggak muslim, belum login gitu. Tapi bisa jadi lama-lama orang-orang seperti itu kalau dalam pencapaian sebuah nilai-nilai kebenaran, menemukan kebenaran yang hakiki, masuk Islam. Biasanya begitu, biasanya. Mungkin di akhir hayat kita doakan masuk Islam. Oleh karena itu biasanya orang yang pintar berteori dan menyampaikan dalam aksinya itu hanya untuk tataran kemanusiaan. Maka ada satu filsafat yang penting yang dikaji di dalam, kalau kita belajar filsafat itu ontologi. Jadi ada ontologi, aksiologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, ontologi itu sebenarnya kajian keagamaan, landasan berpikir. Maka sehebat apapun orang, kalau membaca Al-Quran dia nggak ada apa-apanya, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, hawa nafsu itu, hawa itu epistemologi. Hawa itu kan pola pikir kita yang akan menggerakkan seluruh aktivitas, menggerakkan seluruh kemudian perbuatan-perbuatan kita. Kadang-kadang olah pikir kita gitu ya, kan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Semua orang begitu. Oh, kalau ini dosa, kalau ini itu enggak gitu. Kalau ini itu bermanfaat, kalau ini akan memberikan madorot kepada orang. Ini baik, ini enggak. Itu orang berpikir, semua orang bisa. Tapi kenapa berpikir itu baik, ini salah, tapi tahu dia salah, tetap dilaksanakan. Tahu ini dosa, tetap dilanggar. Tahu ini memberikan madorot, tapi tetap dilaksanakan atau tetap dia kerjakan. Ya karena didorong oleh hawa nafsu tadi. Jadi menghilangkan daya nalar, kira-kira gitu. Ya karena didorong oleh hawa nafsu tadi. Maka kalau kata Umar yang begitu hebat dalam sejarah kita baca, yang bisa dilakukan oleh seorang sahabat Umar itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena apa? Setelah diberikan hidayah, setelah memeluk Islam. Kan kita kenal sejarah sebelum masuk Islamnya Umar. Itu adalah apa kalau kita bahasa ini? Maha preman, bukan hanya preman, premannya kafir Quraisy. Siapapun yang mengikuti ajaran baginda Rasul pasti dia lawan, dia tentang, dia bunuh. Kira-kira gitu. Sebelum mendapatkan sebuah epistemologi lah, kira-kira kerangka berpikir. Setelah beliau mendapat hidayah, berpikir, mendapatkan cahaya Al-Quran, mendapatkan keimanan, maka belajar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sekeras apapun dia, maka dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, 4 hal samudra besar. Yang pertama adalah lautan atau samudra hawa nafsu, al hawa bahrud dunub. Jadi hawa itu bagian dari samudranya dosa. Ya ternyata kembali kepada hawa itu. Karena apa? Ya tadi orang tahu kok mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil itu tahu. Tapi kalau hawanya nggak bisa dikendalikan, maka itulah yang akan mendatangkan begitu banyak dosa kepada kita. Maka sesungguhnya samudranya dosa itu berangkat dari hawa. Wan nafsu bahru syahwat, dan nafsu adalah samudranya syahwat. Itu ya. Jadi ada hawa, ada nafsu. Kalau dalam definisi Al-Quran atau definisi
kalau kita merujuk kepada istilah Arab, atau kita kalau menggunakan bahasa Arab itu sebenarnya ada hawa terpisah, nafsu sendiri. Maka kalau Umar mengatakan kalau kita dikendalikan atau nggak bisa menahan hawa itu, maka sesungguhnya potensi-potensi dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan berangkat dari situ. Nah, berikutnya yang menjadi nasihat Umar adalah an-nafsul amarah wa allati tamilu ila tabi'ah al-badaniyah wa ta'muru bil ladzati jami'atul khirkatin nafsi. Nah, an-nafsu itu menjadi bahru syahwat, menjadi samudranya syahwat. Syahwat itu keinginan. Maka karena syahwat itu yang tidak bersandar kepada syara, itu akan mengumpulkan dosa-dosa kepada kita. Pola fikir, landasan yang tidak berdasarkan Al-Quran pasti akan mengantarkan kepada kebebasan berpikir. Maka sesungguhnya perilaku bebas itu seks bebas lah kira gitu ya, atau sekarang orang mengatakan berangkat dari hak asasi gitu, berlindungnya gitu, LGBT, mencintai sesama jenis, mengatakan hak, karena nggak punya landasan. Maka itu pasti kalau nggak berdasar itu sudah dosa, udah pasti akan mendatangkan dosa-dosa. Maka yang kemudian kalau bicara nafsu kepada syahwat, nafsu amarah, yakni nafsu yang condong terhadap tabiat badaniyah. Sesungguhnya manusia itu kan al-hayawanun natik. Kita dengan hewan itu sama. Cuman yang diberikan natik, kemampuan berpikir gitu. Jadi kalau hawa nafsu yang menjadi garda depan, ya sama kita dengan hewan. Ya hewan itu mau makan napasnya nggak ada yang bisa mengatur dia. Dia mau berhubungan dengan siapa ya nggak ada yang ngatur. Tapi kalau kita kan diatur, baik oleh hukum-hukum peranata sosial. Ya kalau pantas nggak pantas itu kan secara umum, orang beragama, orang beriman, walaupun tipis, walaupun tebal, kalau peranata sosial itu kan ya umumnya, layaknya, pantasnya lah kira-kira gitu. Kalau nggak layak, nggak pantasnya, berarti peranata sosialnya kan juga mengatur itu. Apalagi kalau diatur oleh sebuah tatanan syariah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, kesenangan belaka. Oleh karena itu kalau nafsu dijadikan sandaran, maka la'amaratum bisu itulah menjadi samudranya. Ya, kalau awan nafsu itu samudranya syahwat. Orang ya korupsi, mengambil hak seseorang itu kan sebetulnya sadar dia, sebetulnya tahu dia salah. Maka kalau kita guyonan calon itu kan benar, koruptor, apa bedanya koruptor dan korupsi? Kita itu banyaknya adalah korupsi, koruptornya dikit karena yang ketangkep. Korupsi kalau belum ketangkep kan nggak menjadi koruptor, yang begitu ketangkep maka menjadi koruptor. Ya kalau Indonesia ini jatuh bukan karena 1000 sejuta fakir miskin yang perlu dipelihara oleh negara, tapi negara ini akan jatuh dan ambruk karena oleh 10 koruptor. Maka kita pertahankan koruptor di Indonesia jangan sampai lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 ambruk negara ini, kira-kira gitu. Makanya ditangkap dikit-dikit aja, 9. Nanti kalau dibebasin 1 tangkap lagi. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, maka nafsu adalah tempat berkumpul atau mengungsinya seluruh perkara-perkara yang dicela oleh Al-Quran, dicela oleh secara umum sifat-sifat kemanusiaan, dan menjadi sumber alak-alak yang tercela karena pasti karena hawa nafsu. Maka disambung kalau di kita itu hawa nafsu. Wal mautu, dan kematian adalah bahrul a'mar. Kematian atau maut adalah lautan umur. Usia kita berapapun pasti gitu ya, dari kali, dari sungai, umur kita itu berkumpul di laut. Nah, kalau kata Umar radhiyallahu anhu itu al-maut, yang ketiga adalah maut bahrul a'mar, kematian adalah samudranya umur. Al-maut jami'ul i'mar wa fi nushati bahrul a'mal bilam. Jadi kata-kata Umar, maut adalah lautan umur. Maut itu mengumpulkan beberapa umur. Dalam sebagian nas
ditulis maut adalah lautan amal, seperti yang telah dikatakan oleh sebagian ulama, kematian adalah petinya amal. Jadi dari mulai kalau kecil kita jangan hitung ya, dari mulai kita anak-anak sobi, kalau dalam bahasa Islam itu anak-anak menjelang remaja itu namanya sobi gitu. Dia hanya tahu malu saja, tapi nggak tahu dasar, nggak tahu, karena belum menjadi taklif. Maka kalau udah menjadi dewasa taklif, nah di situ mulai usia kita taklif diberikan beban-beban syariah dihitung. Dihitung itu udah mulai dihitop. Kalau kita berbuat baik maka dihitung pahala. Kalau berbuat jahat dihitung dosa itu setelah itu. Nah, usia kita mau 50, mau 40, 50, 60, 70, amal-amal kita itu kalau sudah maut dikumpulkan dalam satu, berapa amal kita, berapa dosa-dosa kita sebelum nanti ke mizan. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan rahmat Allah, hak veto Allah, kita mau diampuni, mau diberikan rahmat masuk surga, masuk kemudian diberikan ujian Allah untuk di neraka dulu, itu urusan Allah. Udah nggak usah mikir kita. Yang penting kita berbuat, kita beramal. Persoalan kita surga dan neraka itu karena rahmat Allah kita masuk surga, karena memang diuji oleh Allah kesabaran kita untuk di neraka. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, itu kan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya kalau karena kata Allah ada punishment, ada reward, ada denda, ada hadiah, ya begitu. Ya kalau berbuat dosa masa semuanya diampuni oleh Allah tanpa proses gitu. Pidananya lah kalau dilaksanakan di neraka dulu lah. Persoalan dibebaskan, dikasih grasi, dikasih dan sebagainya, urusan Allah, kira-kira gitu. Ya sebenarnya kan gambaran kecil itu, sepercik nanti pengadilan Allah itu di dunia akan ditampakkan sebenarnya. Ya begitu-begitulah kira-kira. Maka kematian, sebelum kematian, sebelum menjadi samudra amal kita dikumpulkan di situ, ya oleh karena itu mari kita bekerja, berbuat, beramal, apa sajalah kita lakukan asal itu mendatangkan kepada kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan. Maka sebenarnya kebaikan yang jariyah, kalau kita berbuat baik tapi untuk pribadi kita, sepertiga malam kita ya tadi ya beribadah, menang, itu kebaikan-kebaikan kita mendatangkan kepada kita dan keluarga, enggak kepada masyarakat. Tapi kalau kebijakan, kebaikan yang mendatangkan kepada kemaslahatan umum, itu namanya amal jariyah, bukan hanya sekadar infak sedekah jariyah. Amal-amal yang mendatangkan kepada kebaikan yang diingat oleh orang, yang mendatangkan keputusan yang akan dipakai ketika kita meninggal pun itu masih dipakai, itu kan bagian dari amal jariyah. Nah oleh karena itu mari bekerja, berbuat seperti itu. Nah yang terakhir kata Umar adalah wal qabru bahrun nadamat, al barzah atau alam barzah itu al-fasilu bainad dunya wal akhirah, jami'ul anwa'il humum allati yatamanna sahibu anha la taqa. Jadi kalau kubur merupakan lautan penyesalan. Di dalam Al-Qur'an itu juga gitu, orang-orang kafir yang sudah mati maka dia mengatakan tundalah ya Allah, barang sedetik pun ditunda untuk tidak mati dulu, saya akan beramal, saya akan memberikan, saya akan bersedekah apapun, karena nyesel dia. Ustadz Lukman ya kalau nggak salah di malam yang kedua di takziah di Ustadz Azhar itu menasihati kita begitu. Oleh karena itu ya maka tadi wal qabru bahrun nadamat, kubur itu adalah tempatnya ngumpulnya orang-orang menyesal. Ya kita nggak bisa berkomunikasi saja. Kalau berkomunikasi semua orang mengatakan gimana kamu di situ, nyesel kita, nggak, udah pasti ngomongnya begitu semua. Kalau bisa dikomunikasikan, bisa ditanya gitu. Ya misalkan orangnya nggak ada tapi bisa di WA itu, dikirim WA, itu pasti semuanya mengatakan lo beramal aja dulu lah, pokoknya nyesel kalau sudah mati gitu, pasti dia akan mengatakan begitu. Kalau bisa dihidupkan lagi pasti penyesalan-penyesalan itu akan kita bayar dengan perbuatan-perbuatan baik, karena sesungguhnya barzah merupakan pemisah antara alam dunia dan akhirat. Di sanalah merupakan tempat berkumpulnya kesusahan, mana orang-orang yang sedang susah ini berharap semua itu tidak terjadi, kira-kira gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, itulah nasihat yang disampaikan Umar. Kemudian kita sambung dari nasihat yang disampaikan Utsman ibn Affan
saudagar kaya, sahabat yang mendapatkan gelar Dzunurain wal Hijratain. Dzunurain wal Hijratain yang dapat 2 cahaya karena dia menikah dengan putri Rasul 2 kali. Maka gelarnya Utsman itu Dzunurain wal Hijratain, 2 kali hijrah. Utsman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu mendapatkan keistimewaan masing-masing di sisi Rasul. Al-Faruq kalau tadi yang dengan bagi Umar ibn Khattab yang bisa membedakan mana hak mana yang batil, Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan gitu ya. Kalau Ali karamallahu wajhah, karena dimuliakan wajahnya. Ali itu yang dijaga dari syahwat. Ali itu adalah wakilah dalam sejarahnya. Ali itu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah melihat apa bahasa kita ya, jenis kelaminnya sendiri. Jangankan jenis kelamin orang, jenis kelaminnya sendiri aja dia nggak pernah lihat, saking disucikan wajahnya, kira-kira gitu. Maka dalam perang apa dengan perang jandal apa perang apa ya, perang Siffin. Jadi perang Siffin itu kan Ali membawa tombak, pedang perang, bukan Muawiyah lawannya. Jadi beliau itu perang, kemudian karena begitu menusuk itu kena jubahnya melorot, terbukalah auratnya. Ali langsung balik kanan, enggak jadi perang kira-kira gitu, karena hanya tidak mau dia melihat auratnya orang kira-kira itu. Ya itulah salah satu kisah-kisah ya. Nah kalau Utsman itu Dzunurain wal Hijratain itu kata Utsman, wal maqalah berikutnya an Utsman radhiyallahu an, wajadtu halawatil ibadah. Jadi kalau tadi yang kerangka Umar itu dirangkai oleh Ibnu Hajar Asqalani, kemudian diringkas lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kan yang kemudian ada runtutan gitu, ada keselarasan antara nasihat Umar dan nasihat Utsman dikumpulkan jadi satu. Ujungnya adalah kalau kata Utsman, wajadtu halawatil ibadah fi arba'ati asya. Kata Utsman, saya menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Kata Utsman begitu. Yang pertama, awaluha fi ada'i faraidillah. Kata Utsman, dia mengatakan setelah dia menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal, yang pertama ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka ringannya kewajiban ataupun beratnya kewajiban, yasiriha wa asiriha. Kata Utsman gini, dia menemukan kenikmatan-kenikmatan beribadah itu 4 hal. Pertama, ketika dia sudah bisa menemukan, tidak merasakan mana yang jenis ringan, mana yang sedang, mana yang berat, ketika dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kalau itu sudah enggak kita temukan nikmat, kata Utsman. Contoh, dulu zaman-zaman awal Ustadz Lukman memimpin DKM kita, atau periode pertama, periode kedua, dilanjutkan Ustadz Asyar juga 2 periode, dilanjutkan Ustadz Yusuf ini juga, mudah-mudahan ya jangan ngomong 2 periode gitu, mudah-mudahan lama aja lah gitu, diberikan kekuatan, kesediaan, keikhlasan, keridoan kan gitu. Soft subuh kita kan dari 2 soft, 3 soft, sekarang kan ini. Kenapa? Dulu mungkin kitanya, para asatid, bukan kitanya, sayanya gitu, ngelaksanain sholat subuh berjamaah berat sekali, sampai Ustadz mengingatkan ya berat, tapi sekarang karena sudah merasa biasa itu, kok nggak ada lagi rasa berat. Itulah kenikmatan beribadah. Maka kalau orang masih berat melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, itu belum ada kenikmatan beribadah, kata Utsman. Kenikmatan beribadah itu ketika melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, zakat, infak, sedekah, nyoh, cangcung, nggak ada rasa lagi dipikir berat. Tapi kalau udah masih rasa, wah ini agak berat kalau segini, ini sedang-sedang aja, wah ini ringan nih, itu belum ada kenikmatan, kata Utsman. Nah mari kita refleksikan dalam diri kita. Kalau kita masih enggan ngaji, masih berat, masih ngantuk untuk subuh berjamaah, itu berarti kenikmatan ibadah belum kita dapatkan, kan gitu. Ukurannya kita lah, nggak bisa orang mengukur persoalan kenikmatan dalam beribadah. Orang zikir, wirid kok indah sekali, nikmat gitu. Itu berarti sudah menemukan nikmatnya ibadah, karena dia sudah tidak menimbang berat,
ringan, sedangnya, persoalan-persoalan itu. Kata Utsman begitu. Akan menemukan nikmatnya beribadah karena dia sudah tidak lagi menemukan seluruhnya menjadi ringan, nggak ada lagi yang berat, nggak ada lagi sedang, seluruhnya menjadi biasa-biasa saja ketika dia melaksanakan seluruh, mau jamaah 5 kali dalam waktu-waktu sholat, subuhnya jamaah, duhurnya jamaah, mau jauh mau dekat dari masjid, asar berjamaah, mau sibuk mau apapun, maghrib berjamaah, mau jarak mau apapun, isya berjamaah, mau capek pulang kerja mau apapun, nggak terasa. Itulah nikmatnya ibadah, kata Utsman. Saya akan menyampaikan karena saya kan belum bisa juga istiqomah begitu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, yang kedua kata Utsman, wasani fitstinabi maharimillah sohirha wa kabiriha. Yang kedua kata Utsman, ketika menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, baik kecilnya larangan-larangan itu dan besarnya larangan-larangan itu sama ya. Yang kedua adalah akan menemukan nikmat dan indahnya beribadah kalau kita dosa-dosa besar, dosa-dosa sedang, dosa-dosa kecil kita jauhi. Kadang-kadang dosa-dosa kecil kita nyepelein karena bisa dihapus dengan istighfar. Dosa-dosa kecil bisa dihapus dari sholat kita ke sholat yang lain. Enggak begitu juga kali. Kalau biasa kecil maka akan merembet kepada yang sedang. Kalau yang sedang saja sudah menjadi biasa-biasa dalam hal yang kita lakukan, maka berani melakukan dosa yang besar. Saya mah yang kecil-kecil, asal nggak zina, nggak mabok, nggak menyuri, nggak bunuh orang, nggak korupsi, yang nggak begitu juga. Maka nikmatnya, salah satu nikmatnya beribadah itu kalau kita meninggalkan dosa yang besar, meninggalkan dosa, bahkan meninggalkan dosa yang ringan, itu kita sudah benar-benar seperti dosa besar itu. Ya Allah, astagfirullah, tadi nggak sengaja kami begini-begini, itu dianggap kayak kita menyesal banget tuh, kira-kira gitu. Dibalik, kalau kita merasa dosa kecil seperti melaksanakan dosa besar, maka jangankan yang dosa sedang maupun yang dosa berat akan terlatih, akan menjadi karakter, maka menjadi sebuah apa, kalau kita biasa meninggalkan yang kecil kan automatically ya kayak gitu, secara otomatis yang sedang dan yang besar pasti nggak kita laksanakan, pasti akan kita tinggalkan. Dan kalau kita sudah begitu, nikmatnya ibadah kepada Allah itu. Yang ketiga kata Utsman, wasalisu fil amril ma'ruf. Yang ketiga ketika mampu melakukan amar ma'ruf. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh yang kita sampaikan tadi. Maka kalau Al-Quran dengan mengatakan dengan jelas, misalkan begini, ketika Allah menyampaikan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkaulah atau kita umat Muhammad itu sebaik-baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang kita munculkan, yang kita timbulkan, yang kita keluarkan untuk golongan manusia secara umum, ta'muruna bil ma'ruf. Karena landasan pertama ta'muruna bil ma'ruf, orang yang berani. Kalau kita mau mengklaim diri kita menjadi khairu ummatin, kalau kita berani kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, merintah kepada ma'ruf, kebaikan, itulah nikmatnya ibadah. Kalau Anda sholat di masjid rajin membaca Quran, iya apa, tapi nggak berani ketika kita memerintahkan, mendakwahkan kebaikan-kebaikan kita pada lingkungan paling kecil, keluarga kita, sekitar kita, lingkungan di mana kita bekerja, itu juga ibadah. Bahkan nikmatnya ibadah kalau kita sudah berani mengajak kepada kebaikan. Jangan soleh sendiri, jangan pintar sendiri, jangan baik sendiri. Ajak jiron kita, saudara-saudara kita, saudara kita beribadah, ya ayo kita ajak. Berani nggak akan menemukan nikmatnya ibadah. Dan yang ketiga jamaah sekalian yang keempat jamaah sekalian yang berbahagia, itu kan begini, kalau bicara amar ma'ruf itu wa kullu ma yahsunu fi syar'i, apa saja yang baik menurut syariat kita dakwakan, itu amar ma'ruf gitu. Nah, nggak usah pakai kamus-kamus besar, nggak usah pakai kamus-kamus yang berat. Kata Utsman, kalau kita ingin menemukan nikmatnya ibadah, ya mengajak kepada kebaikan. Apa itu? Kullu ma yahsunu fi syar'i, apa saja yang mengantarkan kepada kebaikan, itu amar ma'ruf.
Dan yang keempat adalah wabtigha'i thawabillah, dan yang keempat adalah mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murka Allah Ta'ala. Apa itu? Wa ma laisa fi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin wal ittiqai ay al ihtiras min ghadabillah wa huwa min atfis sababi alal musabbab. Maka yang keempat, ketika melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murka Allah Ta'ala. Mungkar itu segala sesuatu yang tidak diridai Allah, itu namanya mungkar. Kemudian yang secara perkataan maupun perbuatan itu juga harus kita lakukan. Maka jamaah sekalian hadirin rahimakumullah, sederhananya itu Umar dan Utsman menasihati kita bahwa inilah mempraktekkan secara epistemologi amanu kita, kemudian kita amalus soleh. Jadi kalau semua orang ingin beramal soleh, kalau dirumuskan yang paling sederhana adalah kalau kita melakukan sesuatu, maka ajak orang lain untuk melakukan sesuatu itu. Kebaikan, kebenaran secara syar'i, secara akal, pikiran kita, nalar kita. Kalau olah nalar itu biasanya juga olah fikir itu karena kita sering untuk membaca literasi kita, Al-Quran dengan terjemahannya, hadis-hadis Rasulullah dengan terjemahannya kita baca, maka itu menjadi inspirasi, menjadi sumber untuk kebaikan-kebaikan kita. Maka kalau kita bisa berbuat baik karena nilai-nilai dari Al-Quran, maka kita juga tularkan dan juga kita ajak orang lain. Itulah yang disebut amanu wa amilus solih. Kan gitu aja sederhana. Maka insya Allah kalau kita bisa laksanakan dengan baik, dengan istiqomah, dengan bersama-sama, kolektif, kolegial, saling menjaga dan mengingatkan, bukan hanya tugas para asatid, tapi beban dan tugas kita bersama-sama. Asatid mengontrol saja akhirnya apa yang sudah diberikan pembelajaran kepada kita. Kalau jamaah ini melaksanakan bersama-sama, maka nanti kita akan diingatkan bersama-sama. Begitu juga kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka tugas asatid kita untuk merumuskan kebaikan-kebaikan baru yang kemudian kemudian diajarkan kepada kita dan kita lakukan lagi. Dan begitu. Jadi itulah dulu kita ingat, kita mengundang Cak Nun di masjid ini, Emanuel Najib. Islam itu kalau kita pahami, itu bisa jadi Islam dianggap sebagai sebuah istilah padi. Maka orang kalau kita menganggap Islam seperti padi, berarti ada yang menumbuk. Para ulama al-musannif as-salihun al-awwalun, itulah para penumbuk padi. Rasul sudah melakukan itu, para sahabat sudah melakukan itu, sudah ditumbuk padi itu. Maka kita menganggap Islam jangan padi lagi kelolodan kita. Dan itulah tugas-tugas para ulama. Hari ini tugas para ustadz, tugas para kiai itu adalah menumbuk padi yang sudah ditumbuk oleh padi yang sudah ditumbuk menjadi beras oleh para sahabat. Memasak, itulah tugas para ustadz, tugas para kiai. Masak dari beras yang sudah ada itu, dimasak untuk kasih kepada umat. Umat itu jangan masak sendiri, repot, nggak ngerti dia tunggunya di mana, kompornya bagaimana. Maka kalau para ustadz memasak nasi, lihat jamaahnya. Para kiai, para ulama lihat umatnya. Umatnya itu senangnya nasinya perak, masaknya yang perak, jangan banyakkan air nanti benyek. Tapi kalau jamaah pingin, karena ini kan Pak Alam udah pada sepuh-sepuh, ngunyahnya pelan, pengennya kan yang setengah-setengah bubur gitu. Ya ustadznya harus pintar, cerdas itu. Dikemaslah nasi, dimasakkan nasi yang agak lembek-lembek. Kan gitu Pak. Tapi kalau umat jamaahnya itu sok tahu, tinggal makan saja repot gitu, tinggal makan kok, tinggal ngomong saya pengennya nasi yang perak, pengennya nasi goreng, nasi uduk, nasi apa, tinggal ngomong gitu. Itulah tempatnya Ustadz merumuskan omongan-omongan jamaah gitu. Tapi kalau sok tahu pengen masak sendiri, pengen numbuk sendiri, kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, ya silakan kalau mau numbuk langsung dari padi, tapi siapkan ilmuwan, siapkan kemampuan yang lebih daripada yang lain, udah cukup. Para nasihat jamaah, saya menyampaikan begini kan udah ditumbuk itu padi, sudah menjadi beras ini, tinggal mana kita pilih kira-kira cocok untuk jamaah kita agar segera disantap oleh jamaah kita, menjadi gizi, menjadi amaliyah sehari-hari. Kira-kira kan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan.
Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan dan mohon maghfirah kalau yang kami antarkan jauh dari syariat dan jauh dari akidah. Kepada para asatidz, kepada para sesepuh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik dua nasihat dari sahabat utama Rasul. Pertama dari sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq yang menunjukkan bagaimana sebenarnya kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, itulah kelebihan kita tidak semuanya di Bapak Ibu. Sebenarnya manusia itu mau dari menggerakkan hawa nafsu tersebut, terhadap nafsu tersebut. Misalnya kita ada nafsu makan, contoh sebenarnya bagaimana kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang memang kita sudah diajarkan Allah tersebut. Kemudian nasihat dari Usman dua, ada 4 tadi. Pertama untuk bagaimana kenikmatan itu menikmati ibadah. Jadi yang keduanya adalah kenikmatan untuk meninggalkan hal-hal kecil, dosa-dosa kecil sehingga apalagi dosa besar. Kemudian kenikmatan untuk beramal ma'ruf. Selanjutnya tadi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang masih kurang jelas dari nasihat-nasihat tadi. Dari sisi kanan, Masya Allah. Dan yang mau bertanya Pak? Ada? Pak? Enggak. Ibu-ibu barangkali ada yang kita dari sebelah kiri Pak Endro ya. Ada. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau memang ada yang jelas agar kita menikmati dan melaksanakan itu tadi nasihat-nasihat dan untuk kajian. Oh ya, mungkin kita tutup dulu kajian kita pada kajian ini. Yang saya sampaikan, dan tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini ada satu pengumuman dulu sedikit Pak. Terima kasih. Sehat. Buat kota ingin mengatakan saja bahwasanya insya Allah lagi kurang sehat Pak. DKM sudah merencanakan untuk menutup area daripada masjid ini dengan partisi yang nantinya ke depan akan dipasang AC karena dirasakan setiap ada acara yang mungkin siang hari ataupun malam hari juga terasa panas gitu. Jadi langkah pertama ini akan dilakukan penambahan daya, kemudian nanti akan berlanjut kepada masing partisi di bagian bawah dan bagian atas. Dalam hal ini untuk proposalnya masih dalam proses. Terima kasih nasihat sudah diantarkan. Kepada jemaah, bapak-bapak ibu, dari saya memohon dukungannya agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Baik kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Dedi. Alhamdulillah. Ini langsung ya. Simulasi. masih terus Surah di Pamulang jam 7 kan, paling lambat. Seperti TPS pada umumnya. Matur suwun nggih. Sama-sama.